Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, sekarang ini kita sudah berada di daerah Besuki teman-teman ya, di Kabupaten Situbondo. Jadi sekarang ini kita di Pantura Jatim, yang ke timur teman-teman ya. Tapi sekarang ini kita akan mengarah ke Probolinggo. Jadi ini video kelanjutan dari episode sebelumnya di jalur arak-arak Bondowoso teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah melihatnya, jalur arak-arak kemarin yang saya upload itu saya mengakhirinya di jalan ini teman-teman ya. Jadi pertigaan kalau misalkan ke timur itu ke arah Situbondo kota, kalau ke kiri itu ke arah Besuki, Probolinggo via Paiton teman-teman ya, ke arah Surabaya juga. Dan sekarang ini kita sudah sampai di kota Besukinya atau di pusatnya Besuki teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang dari Besuki, monggo silakan absen, tuliskan di komentar. Ini kalau lurus tidak boleh teman-teman ya. Sekarang ini sore jam 3:30, jadi sekalian saya perjalanan ke Malang. Ini ada Situbondo, asik, ada tulisan Surabaya. Nah di Besuki sendiri teman-teman ya, di daerah Besuki sendiri sini juga ada bakso teman-teman. Saya dulu pernah makan bakso ya, kayak di sebelah situ kalau salah, di pertigaan itu baksonya enak, baksonya kecil-kecil karena sekarang puasa ya, jadi ya nggak makan bakso dulu. Di depan sini juga ada monumen loko tebu temen ya, lokomotif tebu di depan ini. Ini adalah punyanya pabrik gula Demas temen ya, Demas, punyanya PT Perkebunan Nusantara 11 atau PT PN 11. Tapi sekarang pabriknya sudah tutup, sudah berhenti beroperasi. Ini kalau misalkan ke kiri ke Jati Bening, kanan ke Pelabuhan Besuki, lurus ke arah Surabaya. Jadi kita lurus ya. Ini kalau misalkan sore nanti pas mendekati buka teman-teman itu rame. Nah di kanan ini ada pasarnya juga soalnya pada cari buka. Ini ada apa ini? Hijau-hijau di depan itu, gede banget. Sebenarnya enaknya tuh ngevlognya kalau ke arah barat itu pagi hari, kalau ke arah timur itu sore hari, biar nggak melawan arah matahari teman-teman. Tapi ya sekalian pulang ini yuk. Oke, sudah hijau, kita lanjut lagi. Cuma nanti videonya ini memang nggak full ya teman-teman ya, karena jauh, mungkin sampai ke Probolinggo itu sekitaran 2 jaman. Jadi masa saya ngupload 2 jam. Ya nanti akan saya tunjukkan ketika pas bagus-bagus, kayak misalkan di pesisir laut sini ya, Pasir Putih sini. Terus kemudian nanti saya tunjukkan di daerah Paiton, PLTU teman-teman ya, pembangkit listrik tenaga uap di Paiton sana teman-teman. Terus kemudian nanti di Keraksan sama masuk di Probolinggonya sampai ke pintu tol. Saya mau ke Malang teman-teman. Sebenarnya untuk kondisi jalannya sendiri kalau di sini tuh kalau menurut saya tuh dari nilai 10 kondisi jalannya mungkin sekitar 6 teman ya, 6, 5, 6 lah, karena banyak sekali gerunjalan, jeglongan, tambalan dan segala macamnya. Jadi sampai kaki-kaki mobil saya tuh gemblodak terus teman-teman ya. Ya enggak tahu juga sih. Ya memang ada beberapa titik yang bagus. Kayak ini kan juga lumayan. Terus nanti ada yang jalan-jalan yang barusan di beton itu juga bagus. Nah mungkin sekitaran 2 minggu yang lalu itu sempat jalan sini tuh macet total teman-teman, karena perbaikan jembatan. Tapi saya enggak tahu perbaikan jembatan di sebelah mana. Saya cuma diinfokan dari teman saya sih. Kenapa jalan ini juga termasuk Pantura teman-teman? Karena memang nanti kita melewati pantai utara Pulau Jawa. Nah, teman-teman mesti tahu ya, pantai utara Pulau Jawa itu adalah pantai yang ombaknya tuh kecil teman-teman ya. Ombaknya tuh kecil, atau malah bahkan nggak ada ombaknya teman-teman. Ya kalau mau ombak yang gede itu di pantai selatan teman-teman ya, pantai selatan Pulau Jawa, misalkan di mana teman, di Balekambang, di Malang, di Jember, di Papuma, terus kemudian di pantai mana Pacitan itu, pantai Kelayar ya, sana ombaknya gede-gede semua, tapi bagus teman-teman ya. Nih kita masih di daerah Besuki. Nah kalau misalkan ada yang tanya, Mas malam sini aman nggak? Insya Allah aman teman-teman, karena saya kemarin ke Situbondo ini juga dari Malang itu jam 6 sore, terus kemudian sampai di Situbondo sekitaran jam setengah 11 sampai jam 11 malam lah. Dan jalannya aman, malah rame teman-teman. Tapi ramenya bukan rame orang ya, rame truk-truk gede kayak gitu. Jadi nggak bisa kenceng, jalannya tuh pelan-pelan. Mebel Bang Ali, biasanya kan Bang Hasim ya, ini Bang Ali. Ini karena depan sepi, tak salib dulu karena di depannya situ ada truk gede ya, kayak gini loh teman-teman, gajah-gajah kayak gini tuh, wos bikin jalan itu jalan macet. Ya sebenarnya ya nggak sampai berhenti total sih, tapi perjalanan itu terhambat teman-teman ya.
karena truk itu tadi. Ada Toyota Rush. Ini di depan sana itu juga ada pegunungan tapi gundul nih, kuning kan nih. Kuning coklat, bukan kuning coklat, gundul. Terlihat tanah apa rumput itu kering. Karena memang peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau sih harusnya belum ada tanaman yang secoklat itu. Kalau enggak karena gundul teman-teman. Terus kemudian kalau teman-teman melewati jalan ini ya, jalan Pantura Jatim yang situ Bondo ini, teman-teman nanti akan menemukan rest area terbesar terbagus yang ada di Jawa Timur teman-teman ya, mungkin di Jawa, tapi setahu saya di Jawa Timur. Jadi namanya rest area Utama Raya. Di situ tuh ada cottage-nya, ada pantainya, terus kemudian ada penginapannya, ada toiletnya tuh ada yang VIP, terus ada wahana pantainya. Ini ada tulisan ini 500 meter lagi. Jadi kita akan melewati Utama Raya. Nah, Utama Raya. Ya, kemarin tuh saya juga istirahat di situ teman-teman. Itu sangat bagus sekali ya, sangat mantep pokoknya lah. Buat teman-teman istirahat itu cocok. Kalau misalkan capek-capek, sana juga ada kafenya, ada tempat makannya, ada polisi ngebut, ada mobil ngebut ini. Nyebeli. Terus kalau di sepanjang jalan ini teman-teman, utamanya nanti yang deket-deket dengan pantai, itu memang makanan khasnya adalah ikan-ikan bakar, ikan goreng. Ya menu-menu ikan lah teman-teman, karena memang dekat dengan pantai. Biasanya kerapu, ada juga namanya kampung kerapu teman-teman. Di pinggir jalan ini ada kampung kerapu, tapi saya juga belum pernah mampir, cuma lihat saja. Ya kayak gini lah. Kemarin tuh, bukan kemarin sih, dulu tuh ada yang nantang saya teman-teman. Saya pengen lihat Mas Niko atau admin ini ngevlog di Jakarta, apakah masih bisa ngomong atau tidak. Asik. Ya enggak apa-apa, nanti kalau saya naik motor ke Jakarta ya tak vlogkan keliling Jakarta. Ya mungkin saya memang terheran-heran karena terakhir saya tinggal di Jakarta itu nggak seperti ini. Sekarang banyak jalan yang baru. Wah, menghadap matahari ini. Jadi agak agak silau karena memang sore hari ya kita mengarah ke barat. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting maknyus, asik. Yang penting maknyus ini. Ya ini jalannya penuh dengan truk-truk teman-teman ya. Truk sama bis di depan itu loh. Nah, bis laju itu loh. Ini saya harus berhenti nih. Wah, nggak ya, sak banter-bantermu ya. Sini lawan jalur ya mesti ngalah teman-teman. Mesti ngerem. Dan yang saya ngeri itu kalau misalkan lewat sini teman-teman ya, lewat pantai Pasir Putih ya, itu jalannya bener-bener di sampingnya laut teman ya. Kalau misalkan musim penghujan tuh rawan longsor, daerah-daerah sini tuh daerah yang rawan longsor. Ini sebentar lagi kita akan masuk di kawasan Paiton teman-teman ya. Nah, di kawasan Paiton. Selamat datang di wisata apa tadi tuh. Sini juga rawan longsor juga. Wah, ini kalau malam ya ngeri. Saya tuh pernah naik motor juga dulu tahun 2013 lewat sini juga. Sore hujan malahan. Saya neduh di pinggirnya pantai. Ada warung-warung yang jualan es degan itu loh, teman-teman. Tapi warungnya tutup karena hujan. Sampai meneduh di situ. Wah, lewat sini tuh hampir maghrib. Sampai di situ Bondo dulu jam 8 malam atau jam berapa itu, wis bahasa kuyup wis. Bawa kardus, bawa segala macam, naik motor CS1 dulu, Honda CS1. Masih ingat saya. Ini jalannya kita akan mendekati di kawasan teman ya, kawasan pembangkit listrik tenaga uap yang saya sampaikan tadi, daerah Paiton teman-teman. Nah, sebenarnya di sini kalau di drone bagus ya, tapi nggak boleh ini, nggak boleh di drone, jadi jangan coba-coba ngedrone di sini teman-teman ya. Selain dilarang, nggak boleh, ini juga bahaya, tegangan listrik tinggi, kena magnet, drone-nya ketarik malah wassalam. Sampai yang laut juga. Terus di sini itu, nah ini biasanya yang geremet seperti ini karena itu tadi, kalau pas di depannya ada truk, wah wes kayak gini lah, jalannya rame, tapi ya nggak sampai berhenti grek sih kalau nggak ada kalau nggak ada truk mogok itu nggak sampai berhenti total. Tuh di depan sudah ada menara-menara itu, tower-tower.
Sebenarnya ini enaknya kalau sore itu ngevlognya arah ke timur teman-teman, karena sinar mataharinya dari barat ya, jadi bisa menyinari pandangan. Kalau ini kan melawan arah matahari ya, jadi agak silau. Apalagi kaca film saya ini mantul ya, mantul ke bawah sini, jadi nggak enak. Jadi ya mohon maaf teman-teman kalau misalkan tidak bagus videonya. Nanti mungkin akan saya update lagi kalau misalkan, loh ini motor nyungsep rek. Apa motor nyungsep apa? Kecelakaan nih Mbak. Kalau gitu kalau orang kepo berhenti teman-teman dan bikin macet Mas. Karena saya ndak kepo ya bablas wae. Udah banyak yang berhenti soalnya tadi itu. Seru-seru sambil menikmati. Kalau di GoPro ini kayak serasa melihat sunset teman-teman. Wah, baterainya tinggal 39%. Lupa nggak tak cas tadi malam. Tadi sudah dipakai 2. Pakai 1 dan 2 masih belum penuh. Ya enggak apa-apa wis. Ini 200 kok ngapusi men toh. Tadi 500 meter. Saya kira 200 meter. Walah iki piye. Tapi ada 80 toilet teman-teman ya. Luar biasa ya. Salah satu rest area yang besar di Jawa Timur ini, Utama Raya. Toiletnya ada 80. Asik. Sing nguyuh bareng-bareng wong 80 iso iku. Ini kita di kawasan hutan mangrove teman-teman. Di kanan ini adalah hutan mangrove. Tadi 200 meter, sekarang 100 meter. Padahal sudah lebih dari 300 meter ini. Wah ngapusi tok ini papane. Yang naruh papan itu salah itu. Wah, entah salah tulisannya atau salah yang naruh papan. Wah, tak komplain nih kira. Saya sebagai pecinta Utama Raya yo agak sedih itu. Agak gelo. Mungkin yang punya Utama Raya tahu melihat video ini pindahan papan petunjuk arah itu menyesatkan itu. Nah ini di kanan ini teman-teman ya, ini adalah salah satu rest area terbesar termewah yang ada di Jawa Timur, namanya rest area Utama Raya. Gede banget ini, ada cottage-nya, ada penginapan, ada 80 toilet, terus kemudian ada toilet VIP. Nah, toilet VIP itu ada air panasnya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau dingin-dingin ya pakai toilet VIP. Tapi bayarnya beda. Kalau yang biasa 2.000, kalau yang VIP saya belum pernah nyoba. Karena buat apa yang VIP? Yang biasa saja sudah cukup. Ini jalannya seperti ini. Nah, ini kalau tadi salah teman-teman ya. Tadi belum masuk di daerah Python pembangkit listrik. Kalau sekarang sudah masuk di daerah pembangkit listrik, itu sudah kelihatan teman-teman ya. Wah sebenarnya jalannya ini seru, nanti keren, tapi ternyata pas banget matahari ini muncul, jadi silau ini teman-teman. Nggak apa-apa wis ya, daripada nggak terekam. Dan ini sebenarnya nggak boleh mendahului teman-teman, tapi karena daripada membuat macet ya, ini tak dahului dulu ya. Jangan dicontoh teman-teman ya, nggak boleh, karena itu tadi truk pelan-pelan daripada nanti macet. Dan pandangannya adalah truk ya, minta salib dulu. Nah ini di kanan ini adalah, kanan kiri sudah masuk di kawasan PLTU Python teman-teman. Jadi pembangkit listriknya Jawa itu di sini teman-teman ya, utamanya Jawa Timur, Jawa Tengah itu di sini. Jadi gede banget ini. Di sana di depan tuh ada, kalau misalkan malam tuh nyala teman-teman ya, lampunya nyala di kanan ini. Tapi sayang ini silo banget ya, berbayang ya. Ini jalannya juga, cuma sayangnya jalannya jelek, banyak gerunjalan ini. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Itu loh, kayak misalkan ada truk di depan itu loh, kayak gitu tuh bikin macet. Ini mohon maaf, ini saya melanggar marka lagi, karena kalau saya tidak melanggar marka bikin macet panjang. Surabaya 140 km, 146 km. Ini ada tulisan selamat jalan Bang Jatim. Dari tadi tuh kita berada di Bang Jatim. Kudunya selamat jalan Situ Bondo ya, karena memang Python sana itu sudah masuk ke Kraksan Probolinggo. Ini kita sudah sampai di perbatasan Probolinggo Situ Bondo. Batasnya ya Python ini. Kalau yang mau lihat ini teman-teman ya, pembangkit listriknya ada di sebelah kanan ya. Nanti setelah ini kita
nikung kanan. Nah itu kelihatan. Saya juga pernah berhenti di sini teman-teman ya, di warung-warung pinggir sini ngopi-ngopi waktu itu pas sama sopir sih, tapi sama mobil kantor. Sopirnya ngantuk, berhenti sini ngopi. Lah kok sampai kan arah ke timur ya, sampai di Utama Raya berhenti lagi. Tapi ya lagi melaku 10 menit ngantuk. Ini jalannya sebenarnya bagus ini kalau misalkan nggak menantang arah sinar matahari ini. Nah itu loh, depan kanan itu adalah Python teman-teman ya. Jadi pembangkit listrik tenaga uap PLTU Python, uap air. Ini sebelah kanan itu gede banget nih kira. Masya Allah. Ini adalah sumber listrik di Pulau Jawa, Jawa Power namanya itu. Depan sana ada tulisan Jawa Power teman-teman. Ini adalah Python, PLTU Python. Warnanya biru. Kalau misalkan malam itu nyala teman-teman. Kemarin saya lewat sini tuh malam ya. Jam-jam 10-an kayak ya, setengah 10 ya. Mantep lah ini rek. Keren. Sayang ini menghadap arah matahari, jadi nggak begitu jelas. Kalau dilihat langsung di sini bagus teman-teman. Bangga. Yo, kalau nggak ada pembangkit listrik nggak bisa dibayangkan gelapnya seperti apa ya di dunia ini. Penemu listrik loh sing keren. Tapi masih lebih cerah lampunya Gusti Allah, matahari. Kuadeng banget ya. Sini sutetnya banyak ya. Karena sumber-sumber sutet ya dari sini. Mas Riko ki ono-ono wae. Ya piye meneh. Sumber sutet jare. Sumber sutet dari segala sutet ya di sini teman-teman, di Pulau Jawa tapi yo. Sini ada pintu keluar masuk truk besar 100 meter lagi. Mungkin teman-teman yang menonton video ini ada yang kerja di sini. Wah, kalau kerja di sini mesti di sini disediakan rumah dinas teman-teman ya. Karena jauh dari mana-mana. Mosok ATPP saben dino tiap hari ke mana? Ke PLTU Python ini. Ini kalau malam jalannya insya Allah aman juga kok teman-teman. Ini sebelah kanan ini PLTU-nya juga tadi, tapi pembangkitnya di sebelah timur sana tadi. Ini kita mengarah ke barat ya, sore hari. Tak salib dulu ya, biar pemandangannya nggak mobil. Wah, keren. Ini kalau arah ke barat pas waktu pagi ngambilnya keren banget teman-teman. Jadi ada bayangan-bayangan ditanam di bawah pohon ini, keren pokoknya, mantap. Jos tenan. Wah, ya saya balapan sama yang naik motor sebelah kanan ini. Kayak kereta karo mobil ya, tapi ini mobil sama motor. Seru. Karena di perjalanan ini teman ya, kalau misalkan lewat jalur Probolinggo situ Bondo ini, saya tuh paling suka memang kalau misalkan sampai di daerah PLTU sini, apalagi malam ya, karena pemandangannya bagus banget itu. Kalau teman-teman coba cari di Google itu misalkan PLTU Python itu, mesti fotonya api-api, bagus lah. Ini kalau belok kanan ke Pantai Bohai teman-teman, nggak tahu pantainya seperti apa ya, tadi ada tulisannya soalnya. Wah, nanti kapan-kapan akan saya buatkan video full melewati jalur ini naik motor, tak carikan waktu yang tepat teman-teman ya. Jadi berangkatnya kalau pagi hari ya dari dari timur ke barat. Kalau berangkatnya sore hari ya dari barat ke timur. Berangkat enak jam 2, jam 3 lah. Jam 3 itu lewat Sintu, pemandangannya bagus. Dan kondisi jalannya di sini tuh jangan harapkan jalan itu sepi terus teman-teman ya. Kebanyakan truk-truk kayak gini sama bis. Jadi ya mesti rame lah seperti inilah. Salib dulu. Nah, ini kita melewati jalan baru teman ya, jalan yang barusan diperbaiki. Jadi ini menggunakan beton teman-teman, jalannya di beton. Tapi mohon maaf memang nggak begitu kelihatan ini ya, karena kena matahari, sinar matahari itu pas banget, matahari ini semakin turun. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman dulu sebelum di beton itu memang jalannya rusak parah. Dan nggak semuanya nanti di beton, di depan sana sudah habis itu jalan betonnya. Nanti dilanjut jalan aspal lagi. Nanti di daerah Probolinggo sana juga daerah Gending
Pajerakan itu juga jalannya sudah beton juga, karena memang jalannya dulu jelek banget teman-teman. Nah terus mungkin perlu saya informasikan teman-teman ya, kalau teman-teman ingin menuju ke Situbondo atau Banyuwangi lewat jalur sini naik bis, itu memang tidak recommended bisnya tuh. Karena apa? Kalau menurut saya teman-teman, satu, bisnya tuh jelek. Walaupun kelas patas ya, itu bisnya nggak sebagus kalau misalkan patasnya bis Jatim yang wilayah barat, arah Ponorogo, Madiun, terus kemudian Malang. Itu kelasnya tuh beda teman-teman. Jadi bisnya tuh beda, lebih jelek. Terus kemudian bisnya itu pelan-pelan, di sini tuh nggak pernah kenceng teman-teman ya. Nggak tahu kenapa. Apa karena memang cari penumpang atau seperti apa, saya juga kurang tahu. Dulu soalnya saya pernah jadi naik bis dari Surabaya menuju ke Situbondo tahun 2013. Itu dioper di Probolinggo teman-teman ya. Dari Surabaya ke Probolinggo tuh cepat ngebut. Tapi dari Probolinggo ke Situbondo, bisnya lelet banget ya. Jadi koyok siput asik. Padahal penumpangnya ya banyak, ya nggak sampai penuh sih, tapi banyak. Akhirnya sampai di Situbondo itu saya kesiangan. Dulu kan pernah sempat tinggal di Situbondo saya selama kurang lebih 3-4 bulan lah. Ya seperti itulah kondisinya. Ini kita di daerah mana ya? Masih di daerah Paiton teman-teman ya. Masih di daerah Paiton. Belum sampai di Keraksan. Keraksan tuh di sana tuh ada soto yang terkenal teman-teman ya. Saya biasanya dulu tuh kalau lewat sini makannya di soto sana. Deketnya Masjid Agung, Masjid Gede itu ke barat. Ramai banget sana teman-teman. Sotonya enak sih. Selain tadi ada yang jalan di beton teman-teman ya, kalau jalan aslinya ya seperti ini, jalannya grunjal, banyak tambalan, terus kemudian rame banget ini teman-teman. Jadi ya bukan karena faktor mau cari buka ya, tapi karena memang jalur di sini tuh rame ini rame ram ya. Kondisinya seperti inilah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Trafiknya itu biasanya pelan-pelan seperti ini tuh kebanyakan karena truk teman-teman ya, truk kontainer, truk gandengan, terus truk muatan-muatan gede, sama kadang-kadang itu bis yang jalannya pelan-pelan. Karena itu mau seperti yang tak sampaikan tadi, di sini tuh memang kebanyakan bis itu ya jalannya pelan. Nggak tahu kenapa kok beda sama bis-bis yang arah ke Jawa Timur bagian barat atau ke Malang, itu kan mesti kenceng-kenceng ya. Atau karena faktor penumpang atau seperti apa, saya juga kurang tahu, karena kondisi bisnya juga nggak begitu bagus juga sih. Jalannya grunjal ya ini ya, jedok terus. Makin sore makin rame. Kalau malam ya di sini truk-truk sama bis. Truk sih kebanyakan truk-truk. Ini kita sudah sampai di daerah Keraksan ya teman-teman ya, di kawasan Keraksan, tapi belum masuk di kota Keraksannya. Ini kita sudah ada gerbang selamat datang di Keraksan teman-teman ya, atau Keraksan itu istilahnya the second city-nya Probolinggo teman-teman. Ini langsung jalannya bagus ini, karena di Probolinggo itu ada dua, kota Probolinggo sama Kabupaten Probolinggo. Kalau kota Probolinggo ya di kotanya sana, kalau kabupaten itu pusatnya di Keraksan teman-teman. Nah, ini kita di belakangnya truk kontainer, jadi nggak bisa banter-banter. Ntar ini saya tak coba berhenti dulu ya. Ini baterai GoPro saya itu sudah low. Nah, saya tak coba mau ganti baterai, tapi kok ternyata mau berhenti juga rame ya. Nyalipnya pada dari kiri ya. Saya tak coba ke kiri teman-teman ya. Ternyata di kiri truknya ikut ngiri, kalau saya ke kanan truknya ikut kanan, terus piye. Ya seperti inilah. Oke. Jangan di kiri, karena ya jangan ditiru teman-teman ya. Lah truknya kanan-kanan kok. Kalau kiri-kiri kena pohon. Katanya sih gitu. Yang
kalau teman-teman mau ke Probolinggo, selain di kotanya, teman-teman juga bisa ke Kraksan. Tapi Kraksan enaknya apa ya? Ya itu tadi, soto tadi itu teman-teman. Nah ini ada gapuranya. Selamat datang di Kraksan. Kraksan ya, Kraksan. Rumah sakit Geraha Sehat di kiri. Kalau misalkan ke kiri itu ke RSU Waluyo Jati, Samsat. Kalau lurus ke Probolinggo Surabaya. Sudah sampai di Kraksan. Langsung disambut lampu merah rek. Oh kaget aku mas, tapi kena mobil. Asik. Nah, Surabaya Malang lurus. Di sini tuh juga ada kayak sejenis bukan mall ya, kayak toko lah ya, toko gede teman-teman ya, grosir kayak. Nih di kiri ada Taman Kraksan ini, sebelah kiri ada yang jual bunga juga ini. Nah, Gelora Merdeka Kraksan di kiri ini rame. Serabi Solo Keraton, Kedaton. Lumayan rame loh Kraksan teman-teman. Walaupun di sini juga kota kabupaten ya, kota kabupaten. Jadi kabupatennya di Malang ya Malang, Probolinggo ya di Kraksan ini. Kalau misalkan seperti Malang itu di Kepanjen tuh teman-teman. Nah, Malang kan di Kepanjen. Kalau Probolinggo di sini, di Kraksan sini, Kraksaan. Ramai juga di sini. Asik. Banyak bonusnya. Mau berhenti ganti baterai kok ragu-ragu. Rame yo. Ini ada yang jual nanas ini, nanasnya masih hijau. Ada warung prasmaran Mbak Mer apa Mbak Mer. Lah di sini loh yang tak masuk tadi teman-teman di kiri ini loh. Namanya Diva. Nah, namanya Diva teman-teman. Diva atau Serba Swalayan. Diva Swalayan di kiri ini ya. Nah, rame teman-teman ya. Mungkin kalau di Jember kayak Roxy mungkin. Kayak sejenis Roxy itu. Ada yang tahu? Monggo silakan tuliskan di komentar. Saya belum pernah masuk, tapi berhenti di situ pernah. Teman saya yang masuk, saya nggak masuk. Ini barusan berhenti teman-teman, karena baterainya tiba-tiba habis, mati nih tadi. Lagi ngomong terus mati. Anunya apa? GoPro-nya langsung mati. Nih di sini jalannya memang bagus ya, beton teman-teman. Buat teman-teman kalau misalkan lewat sini, monggo silakan mampir di Kraksan. Lagi melakukan perjalanan. Mungkin mau ke Bali, nggak salah. Tatat. Kadang-kadang tuh saya juga agak pegelnya tuh gini nih, sebel. Wah, lagi aja hijau, terus abang. Oke, sudah hijau. Wih. Dulu saya pernah cari HP di sini teman-teman ya. Pas waktu saya tinggal di Probolinggo, saya dulu juga sempat tinggal di Probolinggo. Sempat cari-cari HP di sini, tapi ya memang nggak lengkap sih ya. Di Probolinggo cari nggak ada, di Kraksan cari nggak ada. Akhirnya saya ke Jember. Saya beli HP-nya di Jember dulu ini. Ini jembatannya masih dikepras ini ya. Di sini jual HP Samsung, asik. Ini kotanya Kraksan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mau ke Banyuwangi lewat sini atau ke Bali ya ngelewati Kraksan selain di Besuki. Ternyata ini tadi kita nggak ngelewati Pasir Putih teman ya, Pasir Putih Situbondo. Ternyata tadi dari arah-arah itu sudah di bagian baratnya Pasir Putih, jadi ya nggak melewati teman-teman. Ya nggak apa-apa. Ya kalau di Kraksan sini seperti yang tak sampaikan tadi ada soto itu teman-teman. Kalau mau makan soto itu senanganku dulu itu, senangan saya untuk soto itu karena enak soto nih. Seger dan nggak enak lah ya, walaupun nggak bening banget seperti soto Klaten ya, tapi enak, seger itu. Ini nanti habis Kraksan itu kita masuk ke kota Probolinggo teman-teman ya. Nanti videonya akan saya akhiri ketika sudah mau masuk di kota Probolinggo. Harusnya nanti kalau misalkan mau masuk tol itu belok ke kiri di pertigaan itu lewat Ngopak, tapi nanti saya nggak lewat sana karena ada jembatan yang diperbaiki, jadi muter. Nanti saya lewat Probolinggo Barat saja di terminal.
Di kiri ini ada gedung gede banget. Di kanan ini ada alun-alun teman-teman ya. Ada apa itu? Tugu Kraksan sebelah kanan. Di kiri ada kantor Bupati Probolinggo teman-teman ya. Di kiri ini ada kantor Bupati Probolinggo. Seperti yang tak sampaikan tadi, pusat pemerintahan kabupaten itu di sini, di Kraksan. Yang Probolinggo. Kalau di Malang itu di Kepanjen dulu teman-teman. Nah, walaupun kantor bupati ini di dekat alun-alun kota Malang. Nasi pecel Kediri. Ada yang tahu nggak teman-teman? Probolinggo itu khasnya apa? Monggo silakan tuliskan di komentar ya. Kalau dari pertaniannya ya brambang itu bawang merah itu khasnya Probolinggo. Wah, ini paling sebel aku kalau ada mobil klaksonnya tok 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 tok. Plat merah ini, plat merah. Oh, polisi ternyata 70829. Asik. Padahal sama-sama kita tuh juga warga. Kita butuh cepet juga. Tapi nggak kayak gitu. Kecuali lagi urgent gitu ya nggak apa-apa. Dan malah bikin macet ini. Bikin macet-macet. Ini ada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo di sebelah kiri tadi itu. Ya, kotanya lumayan rame lah karena memang jalannya juga rame dan pusat kotanya ya memang jalan satu ini teman-teman. Jadi memang jalan penghubung dari Probolinggo menuju ke situ Bondo. Kraksan, nanti ke Paiton, kemudian ke situ Bondo. Wih, rame rek. Udan tangi Probolinggo tetap satu hati. Asik. Kok nom apa itu? Haji Zulmi Nur Hasani. Nom banget ya. Udan tangi seati. Ini lewat jembatan. Setelah kota Kraksan tadi sini juga disediakan tersedia yang jual-jual buah teman-teman ya di sebelah kiri tadi itu. Kanan ini juga ada karena memang itu tadi kalau misalkan musim buah ya di pinggir jalan ini ya sampai ke kota Probolinggo sana nanti juga banyak yang jual buah. Misalkan semangka, melon itu banyaknya itu atau labu, paloh gitu. Tapi yang sering saya lihat tuh semangka teman-teman. Kalau pas pada waktu musim itu rame wes. Mah, jalannya rame banget rek. Nanti Probolinggo ramenya seperti apa ya? Tambah nemen ya. Wih. Ini yang jual semangka nih di kiri nih, jual melon juga ini tadi. Ini sebentar lagi kita akan melewati Gapuro ya, selama jalan Kabupaten Probolinggo. Nanti kalau selama datang kota Probolinggo nanti setelah di pabrik gula Wonolangan itu. Lah kok sini sudah selama jalan Kabupaten Probolinggo terus selama datangnya masih jauh. Lah terus ini antara itu apa ya? Antaranya itu apa itu? Jalannya bener-bener rame teman-teman di sini. Malesnya tuh kalau mau ke arah Bali ya, misalkan mau ke arah Bali naik mobil itu, kalau di tolnya sampai Probolinggo tuh enak. Tapi ketika sudah masuk Probolinggo arah ke Banyuwangi itu loh, sing jalannya nggak tahan. Makanya banyak orang yang sedang menantikan tol itu teman ya, tol sampai Banyuwangi karena jalan sini itu rame kecuali jalannya diperlebar terus truk gede itu dikurangi, tapi ini dikurangi juga bisa sih. Ya satu-satunya jalan itu dibikinkan jalan baru atau tol lah. Nggak harus tol ya, jalan lingkar pun juga nggak masalah. Kiri ini apa nih? DPRD Kabupaten Probolinggo di sebelah kiri ini tadi bangunan gede itu. Kalau di sini sih nggak bisa ngebut wis alon-alon. Wong malam kemarin saya juga gitu. Ini ada Polres Probolinggo ini. Sini. Nah, ini ada tulisan Kraksan selamat datang tapi sebelah kanan sana ya. Gerbang selamat datang ke Kraksan. Apa kan kita keluar dari Kraksan.
Ini kita sudah sampai di daerah Gending ya teman-teman ya, daerah Gending, dan jalannya sini juga seperti yang tak sampaikan tadi, sudah baru, jadi dibeton ya. Sini dulu jalannya jelek, sekarang udah bagus, dibeton dan diperlebar teman-teman. Tapi tetap aja truk-truk itu ya lewatnya di tengah. Nah, terus kemudian ini nanti kita akan melewati pabrik Sasa, asik. Pabrik micin teman-teman ya. Sopo di sini yang generasi micin. Nah, di sebelah kiri ini adalah pabrik Sasa teman-teman ya, pabrik Sasa atau pabrik penyedap rasa, mereknya Sasa. Nah, untuk membuat penyedap rasa sendiri ini salah satu bahan utamanya adalah tetes tebu teman-teman. Nah, kebetulan di sini itu juga ada pabrik gula Gending. Nah, pabrik gula, hasil sampingannya itu selain gula adalah tetes. Hasil utamanya adalah gula, hasil sampingannya adalah tetes teman-teman. Nah, ini ada pabrik Sasa, pabrik micin. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar mengenai pembuatan micin, monggo silakan googling sendiri teman-teman ya. Sini nanti kita juga akan melewati di kawasan Bentar. Bentar itu juga ada pantai dan juga ada kayak Ka'bah teman ya, replika Ka'bah. Jadi untuk latihan manasik haji. Ini dulu di sini jalannya jelek loh, dan sempit, nggak seluas ini. Mungkin gedenya segini. Nah, segini, lebarnya tuh segini teman-teman. Tapi sekarang udah ombo. Termasuk nanti yang daerah Bentar sana itu juga sudah dibeton yang lebih besar teman-teman ya, jalannya lebih lebar. Terus pokoknya ini tadi jalannya pelan banget lah. Mulai lebih cepet ya, ada jalan gede tadi tuh di daerah Gending itu. Sini juga masih daerah Gending sini teman ya, Gending. Kalau bahasa Jawa ini Gending, bahasa Indonesia ini Gending. Tuh kan, berhenti lagi ini. Kalau di sini memang jalannya ya bagus teman-teman ya, seperti tak sampaikan tadi, karena jalannya baru. Di kiri ada modern water park, tapi kok tutup ya? Nggak tahu itu isinya apa itu. Water park berarti ya taman air. Ini sudah mulai surup, jadi wisata religius miniatur Ka'bah seperti yang tak sampaikan tadi ya, di daerah Bentar teman ya. Bentar ya, bukan sebentar. Entar. Jalannya mulai rame banget ini ya. Tapi ya dari tadi memang rame sih teman ya. Memang jalan sini tuh bikin males. Jalannya sudah gede seperti ini aja rame ya. Apa mana jalannya masih kecil dulu ya. Nih yang miniatur Ka'bah itu di sebelah kiri ini teman-teman ya. Nah, ini buat teman-teman yang ingin manasik haji, latihan haji itu di sini ada miniatur Ka'bah ya, wisata religi. Kalau di Semarang tuh kemarin tuh ada Fatimah Zahra itu ya, kalau di sini ada di sini. Nah, tapi Fatimah Zahra saya belum pernah ke sana. Ini miniatur Ka'bah sebelah kiri, ketutupan pohon tapi ya. Di sini nanti juga kita akan melewati pantai Bentar teman-teman ya. Pantainya nanti di sebelah kanan. Tapi walaupun namanya pantai Bentar, itu bukan pantai yang ada pasirnya itu ya, tapi memang langsung air. Jadi tidak bisa untuk mainan air teman ya, tidak bisa untuk main pasir. Saya juga belum pernah ke pantai Bentar ini. Sebelah kanan di sini juga ada warung-warung juga, rumah makan ini. Kalau ke rumah makan ini udah pernah dulu, sekarang kok tutup ya. Nih, sebentar lagi kita akan sampai di Kota Probolinggo. Ini masih di kabupaten ini teman-teman. Ini sebelah kanan ini adalah wisata pantai Bentar teman-teman, sebelah kanan ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah ke sini, bagus nggak teman-teman? Saya belum pernah ke sini soalnya pantai Bentar ini ya, sebelah kanan ini. Wisata pantai Bentar. Nggak tahu bagus atau tidaknya, belum pernah ke situ soalnya. Nanti kapan-kapan coba tak review. Berarti saya tuh pengennya ke itu, ke mana namanya? Apa namanya? Mangrove itu loh teman-teman, di BJBR di Probolinggo, sekalian makan di sana. Dulu pernah ke sana beberapa kali, tapi udah lama, tahun 2016-17 kalau nggak salah. Udah 5 tahun ya, 5 tahunan. Ya ini nanti sampai kota ya, insya Allah jalannya sudah bagus seperti inilah. Ya mungkin nanti masuk di Wonolangan itu aspal lagi, nggak lagi aspal lagi, tapi seenggaknya di sini dulu yang jalur macet karena di tikungan itu sekarang sudah bagus, sudah gede. Sudah masuk aspal lagi teman-teman.
Jadi sudah 2 lajur lagi nih. Dan langsung pelan-pelan. Terus kalau di sepanjang jalan ini teman-teman, itu yang banyak itu jual ikan asap. Nah, seperti yang di sebelah kanan itu ada asap-asap itu sedang mengasapi ikan teman-teman. Karena memang di sini ya di dekatnya pantai sih, dekatnya laut, jadi banyak yang jual hasil-hasil laut teman-teman. Di pinggir jalan gede seperti ini sebelah kanan ini loh, banyak yang jual ikan asap. Tapi ini kok sudah pada tutup ini, karena mungkin sudah sore. Karena tadi ada yang masih buka ini satu ini juga. Kalau mau masak-masak ikan asap, di sini ada. Geraha Buana Asri sebelah kanan ini. Apa iki? Perumahan ta? Sekarang ini kita sudah sampai di daerah Ndringu ya teman-teman ya, daerah Ndringu, Kota Probolinggo teman-teman. Ini sebentar lagi kita akan masuk di pusat kotanya. Asik. Nah, untuk video keliling di Kota Probolinggo sendiri sudah ada ya di channel saya. Linknya saya cantumkan di deskripsi atau ada di pojok kanan atas teman-teman. Monggo silakan lihat yang pengen tahu suasana yang ada di Kota Probolinggo. Kalau di daerah Ndringu sini memang terkenal macet karena memang ada pasarnya teman-teman. Pasarnya itu sebelah timurnya pabrik gula Wonolangan. Nah, di sana tuh ada pabrik gula Wonolangan teman-teman yang ada di Kota Probolinggo. Nih, kita di pasar Ndringu. Ini di sini juga ada yang jual tape Bondowoso loh teman-teman. Tape Bondowoso enak di situ tuh, lumayan murah, enak juga. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bondowoso. Ini di kiri ada rumah sakit Wonolangan ya, rumah sakit umum Wonolangan. Terus kemudian di sebelah kanan itu ada pabrik gula Wonolangan yang ada pohonnya gede banget ini teman-teman. Sebelah kanan ini pada pohonnya gede banget itu adalah pabrik gula Wonolangan. Pabriknya zaman Belanda ini. Ini ada tulisannya PG Wonolangan ini, PTPN 11. Ada Glico Wings ini depan ini, asik Glico Wing. Di sini juga banyak yang jual buah teman-teman di sebelah kiri ini ya. Nah, jual nanas, jual salak, apel, jeruk, semangka belum kelihatan sih. Semangka tadi di pinggir jalan sana tadi. Ada yang jual balon-balon juga di sini, asik. Balon bukan balon tanda kutip tapi balon beneran ini. Oke banget ini. Itu nanti bawaannya pulang piye yo. Ada yang jual sepatu juga. Di kanan ini ada Mall Pelayanan Publik teman-teman ya, MPP. Nah, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo. Oh, di sini masih Kabupaten Probolinggo. Ini ada yang jual semangka juga ini di sini, paling kulaannya di sana. Kiri ke Leces, Tegal Siwalan, lurus ke Kota Probolinggo. Kita lurus ke Kota Probolinggo teman-teman, karena saya mau masuk tolnya bukan di gerbang tol Leces atau Probolinggo Timur, tapi di gerbang tol Probolinggo Barat. Karena di gerbang tol Probolinggo Timur itu arahnya sini tuh ada perbaikan jembatan, jadi tidak bisa lewat, ditutup, harus lewat jalan alternatif. Saya tidak mau karena kemarin pas saya berangkatnya itu lewat jalur alternatif, jalannya walek banget soalnya rusak, eman-eman mobilnya. Cahung ke patang terpikir napa ngantuk dari tadi nyetir sendiri dari kemarin ya, akhirnya ngevlog. Karena ngevlog ya jadi nggak begitu ngantuk-ngantuk banget, tapi tetap aja ngantuk karena capek sih teman-teman. Jalannya memang di sini butuh diperlebar soalnya. Yang lewat itu truk-truk kontainer sama truk gede-gede kayak gini, gajah-gajah sama dinosaurus. Nah, itu ada gapura teman-teman ya, sudah masuk di Kota Probolinggo. Jadi videonya saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Jadi ini sudah masuk. Selamat datang di Kota Probolinggo, asik. Jadi perjalanan kita dari Besuki menuju ke Probolinggo atau arah ke Surabaya ini via jalur Pantura, via mana? Paiton, via Pajarakan, Gending, via Wonolangan sampai Probolinggo ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang suka dengan channel saya, jangan lupa di subscribe ya. Terus bunyikan loncengnya biar kalau misalkan saya ngupload itu ada notifikasi di HP-nya teman-teman. Kalau teman-teman ingin melihat keliling Kota Probolinggo, sudah ada di channel saya. Monggo silakan langsung dilihat, linknya ada di pojok kanan atas atau ada di deskripsi. Di Probolinggo sendiri itu ada tempat wisata
BJ Resort teman-teman ya, atau BJBR. Nah, BJ Bakau Resort itu di depan itu ada posternya soalnya. Pesona wisata BJ Bakau Resort. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ke kiri itu ke arah gerbang tol Probolinggo Timur atau Leces. Kalau lurus ke arah kota Probolinggo, dan saya lurus karena mau ke kota Probolinggo. Belok kiri nggak bisa karena jembatannya lagi diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel Acake Brot. Ini loh, mohon maaf jalan ditutup, ada perbaikan jembatan untuk kendaraan berat, bus atau truk. Nah, saya kendaraan ringan walaupun berat juga sih.